sahabat Tiga Serangkai, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini sahabat Tiga Serangkai akan belajar bersama Miss Elva. Hari ini kita akan belajar buku Platinum tematik 5, tema 5. Nah, dibuka dulu yuk bukunya. Kita akan membuka halaman 87. Di sini kita akan membahas mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini nanti Miss Elva bacakan ya bacaannya. Kemudian sahabat Tiga Serangkai silahkan menyimak. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Rasti dan Wayan telah belajar ketampakan alam Indonesia yang beragam. Mereka sangat bangga dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain keanekaragaman kekayaan alam, Indonesia juga memiliki suku bangsa. Bacalah teks percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Wayan dan Rasti. Miss Elva akan membacakan, nanti sahabat Tiga Serangkai silahkan menyimak. Wayan, aku bangga menjadi rakyat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tidak hanya keanekaragaman ketampakan alamnya, tetapi juga keanekaragaman suku bangsa. Rasti, semua yang kita peroleh saat ini adalah berkat jasa-jasa para pahlawan, Wayan. Jadi, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Berkat perjuangan mereka, kita bisa menikmati kemerdekaan dan dapat menjalankan negara dengan kemampuan kita sendiri tanpa diatur oleh bangsa lain. Wayan, betul Rasti, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itulah yang diperjuangkan para pahlawan hingga puncaknya terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Aku ingin tahu lebih banyak tentang peristiwa itu. Rasti, marilah kita pelajari bersama. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk mendapatkan kebebasan dari penjajah dan menjadi negara merdeka. Sepanjang sejarah telah terjadi banyak peristiwa yang melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tidak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Adanya kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Dengan segala upaya, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang peristiwa bersejarah tersebut. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajah. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki.
Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. 1. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Pengibaran bendera merah putih. 3. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegap dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening saat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Malik. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hendraningrat. Kemudian, sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan? Kedua, apa sajakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Kemudian yang ketiga, nilai-nilai apa sajakah yang dapat diterapkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan? Nah, untuk pertanyaan tadi jawabnya silahkan ditulis di buku. Nah, untuk pelajaran mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan cukup sampai di sini. Tetap semangat belajarnya. Dari Miss Elva cukup sekian.